ngeremehin ikan koki yang sering kamu lihat di pasar ikan hias. Di Indonesia, harga ikan koki mungkin cuma puluhan sampai ratusan ribu rupiah per ekor. Tapi tahu gak sih, kalau misalnya kita bisa ekspor ke luar negeri dengan ikan koki kualitas premium, harganya bisa sampai jutaan rupiah. Nah, pasti nih ada yang penasaran, emang bisa ikan hidup dikirim belasan jam ke Eropa dan kondisi ikannya masih tetap hidup? Jawabannya bisa banget. Tapi ekspor ikan hidup itu nggak segampang kita masukin ke kantong terus kita kirim ke negara tujuan. Karena ada banyak tahapan yang harus diperhatikan, mulai dari persyaratan dokumen, standar kesehatan ikan, sampai teknik pengemasan supaya ikan tetap sehat selama perjalanan yang panjang. Mulai dari potensi pasarnya, syarat ekspor yang harus dipenuhi, sampai proses packing yang bikin ikan koki bisa selamat sampai ke negara tujuan, terutama ke negara Inggris. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita bisa ekspor ikan koki ke negara tujuan dari awal sampai akhir. Nah, di Indonesia ini mempunyai keuntungan karena iklim tropisnya mendukung budidaya ikan sepanjang tahun. Hasilnya, ikan koki dari Indonesia punya warna yang menarik, bentuk tubuh yang bagus, dan juga memiliki kualitas yang banyak dicari oleh penghobi maupun kolektor yang ada di luar negeri, dan termasuk negara Inggris. Secara luas, Indonesia itu sudah mengekspor jutaan ikan koki setiap tahunnya ke Cina, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga Inggris. Di sini kita akan bahas ekspor ikan koki ke Inggris. Kenapa sih fokus ke ikan koki? Yang pertama, masyarakat Inggris punya kultur pemeliharaan ikan yang kuat banget, baik akuarium dalam rumah atau kolam taman. Kedua, pasar Inggris adalah weekend market, artinya mereka gak masalah bayar mahal, asalkan ikannya itu sehat dan anatominya sempurna. Namun, sejak adanya Brexit, Inggris keluar dari Uni Eropa, aturan mereka berubah. Mereka nggak lagi pakai sistem Eropa, melainkan punya sistem biosecurity sendiri yang dikelola oleh lembaga bernama DEFRA dan FHI. Ini yang membuat persaingan ketat, tapi justru jadi peluang emas buat kamu loh yang bisa memenuhi standar mereka. Karena kalau kamu sukses tembus ke pasar Inggris, ekspor ke negara lainnya bakal jauh lebih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke syarat-syarat ekspor. Yang pertama ada legalitas usaha. Kamu wajib untuk punya NIB. Nah, zaman sekarang ngurus NIB udah gampang. Bisa secara online melalui OSS. Selain itu, pastikan juga akses kepabeanannya sudah aktif. Nah, syarat yang kedua adalah dokumentasi CKIB atau cara karantina ikan baik. Dokumen ini dikeluarkan oleh BKIPM. Nah, untuk mendapatkannya, petugas bakal datang ke fasilitas kamu untuk ngecek apakah airnya itu bersih, apakah filternya itu baik, dan apakah perawatan ikannya itu higienis. Kalau kamu lolos, kamu bakal dapat dokumen CKIB ini. Dan dokumen ini sifatnya wajib kamu miliki. Nah, untuk syarat yang ketiga, ada sertifikat CBIB atau cara budidaya ikan baik. Sertifikat ini dikeluarkan oleh KKP dan isinya adalah lingkungan perairan, sanitasi, pakan, dan juga pengelolaan kesehatan ikan. Nah, selanjutnya ada invoice. Invoice ini isinya adalah keterangan jenis ikan apa yang kamu kirimkan, berapa jumlahnya, berapa bobot dari box yang akan kamu kirim, dan juga rincian-rincian dari biaya. Selanjutnya ada uji lab dan health certificate, di mana ikan koki ini cukup rentan terkena dua jenis penyakit yang sangat mematikan. Yang pertama itu adalah dropsy dan Aeromonas hydrophilia. Sehingga sebelum dikirimkan, ikan kamu wajib untuk diperiksa di dalam laboratorium. Nah, begitu hasil PCR-nya negatif, karantina akan mengeluarkan health certificate. Nah, health certificate ini berfungsi sebagai paspor bagi ikan kamu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pembeli atau importir. Kamu nggak bisa ngirim ke sembarang orang. Importir harus punya izin dari FHI atau Fish Health Inspectorate
yang berada di bawah naungan Cefas. Selain itu, pembeli wajib mendaftarkan kode impor barang melalui sistem IPA FFS selama minimal 4 jam sebelum pendaratan barang di Inggris. Nah, setelah barangnya sampai, kemudian ikan tersebut akan dicek kesesuaian dengan dokumennya dan juga dilakukan cek laboratorium ulang oleh Fish Health Inspectorate sebelum akhirnya bisa diserahkan ke tangan pembeli. Dokumen udah beres. Sekarang, gimana proses nyata penanganan ikan? Ada 4 tahapan operasional yang harus kita lakukan. Jadi, yang pertama, tahapan ke-1 itu adalah pemborokan atau puasa ikan, yang dimana 1-2 hari sebelum berangkat, ikan koki wajib dipuasakan alias tidak dikasih makan sama sekali. Kenapa seperti itu? Biar selama perjalanan belasan jam di pesawat, ikan tidak mengeluarkan kotoran atau feces. Kotoran ikan mengandung amonia yang bisa meracuni air dan bikin ikan mati massal di perjalanan. Tahap kedua yaitu proses packing standar internasional atau IATA, yang dimana kita pakai standar penerbangan internasional. Yang caranya yaitu gunakan kantong plastik tebal lapis 2 untuk menghindari kebocoran. Selanjutnya, masukkan air bersih yang sudah diendapkan dan diberi sedikit obat anti stres atau antiseptik. Yang selanjutnya, rumus air yaitu 1:2 dengan oksigen. Jadi oksigen murninya harus jauh lebih banyak daripada airnya. Selanjutnya, ikat plastik dengan kuat menggunakan karet tebal. Selanjutnya, masukkan kantong plastik ke dalam box styrofoam dan beri gel es. Fungsinya untuk menjaga suhu tetap stabil selama perjalanan. Tahap ketiga yaitu pemeriksaan di bandara, yang dimana box styrofoam yang sudah rapi dibawa ke kargo area bandara internasional. Di sana, petugas karantina ikan akan menyegel box dengan memeriksa kecocokan jumlah ikan dengan dokumen HC. Setelah itu, Bea Cukai akan memeriksa dokumen, pabean, dan menerbitkan NPA, yang dimana nota pelayanan ekspor. Dan tahap terakhir yaitu penerbangan dan border control di UK atau di Inggris. Ikan diterbangkan menggunakan maskapai khusus kargo. Begitu sampai di bandara Inggris, box ikan gak langsung dibawa pulang pembeli, tapi masuk ke border control post atau BCP untuk dicek kesehatan oleh otoritas Inggris. Kalau semuanya aman, ikan koki resmi buat ke pasar Inggris. Nah guys, jadi itu dia alur lengkap ekspor ikan koki ke negara Inggris. Dapat dilihat juga kalau misalnya ekspor makhluk hidup itu emang punya tantangannya tersendiri ya guys. Kuncinya itu cuma ada 2. Yang pertama, menjaga kualitas dan juga kesehatan ikan. Dan yang kedua itu kepatuhan total pada regulasi dokumen seperti CKIB dan juga health certificate. Nah teman-teman, mungkin kalau misalnya dilihat itu emang repot ya di awal, tapi percaya deh sama aku, kalau misalnya kalian udah berhasil untuk mengirim batch pertama kalian ke Inggris dan nantinya akan mendapat kepercayaan dari buyer Inggris, maka cuan global itu bakal terbuka lebar nih buat bisnis kalian. Nah lagi pula standar Inggris yang ketat ini sebenarnya melatih kita loh untuk menjadi pengusaha ikan kelas dunia. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang bagian mana sih yang paling membingungkan, apakah soal tes lab penyakit ataupun cara mencari buyer dari luar negerinya, nah mungkin teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan juga share video ini ke teman-teman komunitas ikan hias kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe biar kalian nggak ketinggalan nih terkait tips ekspor praktis lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. See you on the next time video guys.